وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang wilayahnya sudah memasuki waktu sholat atau yang sebentar lagi akan masuk waktu sholat, silakan di stop dulu video ini. Kita utamakan menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jazakumullahu khairan. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai suatu golongan Islam yang menganggap kafir orang-orang Islam di luar golongan mereka. Adapun pembahasan ini dibagi menjadi dua topik, yaitu tata cara syahadat yang mereka yakini, kemudian makna al-jamaah yang mereka yakini. Poin nomor 2 ini adalah menjadi landasan mereka mengkafirkan orang selain di golongan mereka. Adapun tata cara syahadat yang mereka yakini dapat disaksikan melalui bukti video berikut. Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibeat dan ru'yah yang membeat, tidak akan bisa. Syahadat, ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam harus membaca syahadat. Cuman nggak sekedar membaca syahadat. Syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh? Yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita. Baru syahadat itu sah, dan itu adalah imam yang dibeat. Kalau zaman Nabi ya, Nabi. Bisa dipahami nama batin, Bro? Jadi kita nggak akan bisa Islam kalau nggak punya imam. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Syahadat tidak perlu dilakukan di depan imam. Bahkan di saat Rasulullah SAW masih hidup, syahadat tidak perlu dilakukan di hadapan Rasulullah. Ini jelas seperti yang termaktub di dalam Syarah Nabawiyah terkait kisah As-Samah bin Abjar atau lebih dikenal dengan An-Najasyi. An-Najasyi adalah rajanya orang Habasyah. Sekarang daerahnya disebut Ethiopia. Kerajaannya tepatnya berada di Kerajaan Aksum. An-Najasyi dan masyarakatnya memeluk ajaran Nasrani. Dan di saat yang bersamaan, pada saat itu di Mekah, kaum muslimin Mekah mendapatkan penindasan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah yang pada saat itu dalam penjagaan paman dan keluarga besar memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah secara sembunyi-sembunyi. Rombongan hijrah ini dipimpin oleh sepupunya Nabi, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Sesampainya Ja'far dan para muhajirin muslim di Aksum, mereka disambut baik oleh An-Najasyi dan dipersilahkan tinggal di wilayah Tigray. Namun, kafir Quraisy mengutus dua diplomatnya, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk bertemu An-Najasyi. Tujuannya ingin muhajirin muslim itu dikembalikan ke Mekah. Akhirnya dua diplomat itu bertemu An-Najasyi, maka disampaikanlah bahwa muhajirin muslim ini membawa agama baru dan mereka menganggap Nabi Isa adalah seorang hamba. Mendengar pernyataan itu, An-Najasyi langsung memanggil Ja'far untuk konfirmasi tuduhan tadi. Ja'far menyampaikan bahwa yang mereka anut ini bukanlah agama baru, melainkan syariat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kami bahwa Isa adalah hamba dan utusannya Allah. Rasulullah juga menyampaikan kalamullah tentang kejadian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dibacakan surat Maryam ayat 16 sampai 24 oleh Ja'far.
Setelah mendengar ayat itu, An-Najasyi meyakini bahwa ayat ini berasal dari Tuhan yang sama dengan yang mengutus Isa alaihissalam. Beliau bersyahadat meski saat itu ditentang oleh uskup-uskupnya. Kemudian beliau mengusir diplomat kafir Quraisy dari kerajaannya. Singkat cerita, setelah Nabi berhasil hijrah ke Madinah dan mendengar kabar wafatnya An-Najasyi, maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat gaib untuk mensolati An-Najasyi. Berdasarkan hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ala ashhamatan Najasyi, sholat atas meninggalnya An-Najasyi. Fakabbara alaihi arba'an, maka dalam sholatnya beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Saba'ahu Abdus Somad. Hadis ini diperkuat oleh Abdus Somad. Dengan demikian, Nabi tidak pernah bertemu dengan Asyamah bin Abjar atau An-Najasyi. Dan sungguh An-Najasyi ini sudah Islam karena Nabi sholatkan wafatnya dengan sholat gaib. Jadi tidak benar mensyariatkan bahwa syahadat itu harus di depan imam. Adapun syahadat itu memiliki kemurahan di dalamnya. Misalkan seseorang yang ingin masuk Islam namun dalam keadaan bisu, maka diperbolehkan bersyahadat dengan isyarat sambil menggerakkan bibirnya mengucap syahadat. Dan syahadat hanya dilakukan oleh orang yang belum beragama Islam. Adapun Islam yang seseorang itu sebenarnya sudah melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan. Hadisnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali lahirnya atas keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunashiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang membuat dia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, dan seterusnya. Lafaz fitrah ini, perkataan Rasulullah, dimaknai oleh ulama artinya Islam. Karena setelah lafaz fitrah, Nabi mengatakan agama-agama yang lainnya. Kok bisa kita baru lahir sudah Islam? Ini sesuai dengan firman Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil keturunan anak cucu Adam dari tulang belakang mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan diambil persaksian mereka atas diri mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Bani Adam menjawab, iya, kami bersaksi. Jadi sebelum kita dilahirkan ada 2 kejadian, yaitu keturunan kita yang akan dilahirkan nanti itu ditarik dari tulang belakang kita. Dan juga kita diminta persaksian bahwa Allah ini Tuhan kita. Kita jawab, iya, kami bersaksi. Kejadian ini diingatkan dalam ayat ini, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kita tidak bicara di hari kiamat nanti bahwasanya kami lupa dengan kejadian yang tadi itu. Berarti belum baca ayat ini. Jadi Islam kita sah sejak lahir karena sudah syahadat, dan tidak batal Islamnya jika orang tua kita Islam. Karena orang tua yang Islam mengajari rukun Islam yang selanjutnya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan tata cara haji. Islam kita semua sudah disahkan oleh Allah. Tidak perlu gunting pita, tumpengan, apalagi diharuskan mengulangi syahadat di depan orang lain. Kalau sampai meyakini ini, itu sama saja meyakini bahwa syahadat yang diminta oleh Allah dulu itu tidak sah. Ini pemahaman yang salah dan perlu diluruskan bagi setiap umat Islam, karena ini terkait kepercayaan kita terhadap ayatnya Allah. Selanjutnya, setelah terkoreksi makna syahadat yang mereka yakini, kita akan bahas mengenai makna al-jamaah yang mereka yakini. Adapun videonya sebagai berikut.
Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, gitu kan. Nah, ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu nggak jamaah, Islamnya nggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggu, nek gak jamaah berarti kafir. Itu. Lah kita mengkafirkan orang di luar jamaah itu, kita mengkafirkan orang Islam di luar jamaah itu intern di dalam kalangan kita sendiri. Jangan disebarluaskan ke orang yang belum jamaah. Ya mereka akhirnya marah-marah. Nah, karena ini termasuk bitona. Nah, tapi nek intern seperti kita, komunitasnya podo jamaah, podo pahami. Ya kita kafir-kafirkan nggak masalah karena sesama keimanannya sama gitu. Tapi kalau kita sebarluaskan, yo ndadekne geger. Nah, bagi kita Islam mereka nggak ganggu karena nggak jamaah. Itu khusus kita. Insya Allah saya akan jelaskan terkait hadis yang dimaksud. Ini adalah mushaf dari Sunan Ad-Darimi, bab ke-26, yaitu babun fi zahabil ilmi, bab hilangnya ilmu. Nah, hadis yang dibacakan tadi itu adalah nomor 257. Sekarang kita menuju hadis nomor 257. Nah, ini 257. Kalau kita turun lagi, ini sudah beda bab. Bab 27. Tadi kan babun fi zahabil ilmi, nomor babnya 26. Berarti ini, redaksi hadis ini masih tentang hilangnya ilmu itu kenapa? Bab tentang kenapa ilmu bisa hilang. Bukan kenapa Islamnya seseorang bisa hilang. Bukan itu. Kita akan coba pelajari hadisnya. Akhbaruna Yazid ibnu Harun anba'ana Bakiyah hadasani Sofwan ibnu Rustum an Abdurrahman ibni Maisarah an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala, berkata Tamim ad-Dari, tatawalan nasu fil bina'i fi zamani Umar radhiyallahu anhu. Saling tinggi meninggikan manusia dalam urusan bangunan di zamannya Umar, kekhalifahan kedua. Manusia sibuk meninggi-ninggikan bangunan. Faqala Umar, ya ma'syarul Uraib al-ardo al-ardo. Lalu Umar berkata, wahai masyarakat Arab, bumi, bumi. Maksudnya, ingatlah sebarkan Islam di muka bumi ini. Jangan malah tinggi meninggikan bangunan. Baru ini kalimat yang sering dipotong. Innahu la islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Sesungguhnya Islam tidak bisa berjalan kalau tidak berjamaah, dan tidak dikatakan berjamaah kalau tidak ada amirnya, pemimpinnya, dan amir itu harus ditaati. Faman sawaddahu qaumuhu 'alal fikhi, maka barang siapa yang dihormati kaumnya atas ilmunya fikih, kana hayatalahu walahum, ada manfaat bagi hidupnya dan bagi mereka kaum. Waman sawaddahu qaumuhu ala ghairi fikhi kana halakallahu walahum. Nah, dan sebaliknya kalau tidak berilmu maka celaka bagi dia dan kaumnya. Di sini ada footnote angka 2 di sini. Kita lihat maksudnya apa angka 2. Angka 2, fi isnadihi ulatani, dalam rangkaian hadis sanad ini itu ada ulatani, 2 celah, 2 kelemahan. Al-ula jahalatun Sofwan ibnu Rustum, tidak dikenalinya Sofwan ibnu Rustum. Yang tadi ini, Sofwan bin Rustum ini tidak dikenal. Dan yang kedua, wasaniyah al-anqata, terputus. Maksudnya apa? Wa Abdurrahman ibni Maisarah lam yudrika Tamim ad-Dari. Wallahu a'lam.
Abdurrahman bin Maisarah tidak menjumpai Tamim Ad-Dari. Jadi Sofwan bin Rustum tidak dikenali, Abdurrahman bin Maisarah tidak bertemu Tamim Ad-Dari. Namun ulama Mekah mengatakan substansi perkataan Umar ini dipakai sebagai muqaddimah di Sunan Ad-Darimi ini. Jadi meskipun lemah hadisnya, namun dipakai. Namun sekali lagi, maknanya jamaah ini selalu saja dipakai, dieksklusifkan ke golongan mereka sendiri. Mari kita saksikan makna menurut ulama Mekah. Bismillah. Naam, اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. اقرب أنا ما أنت بعيد عني. الجماعة. إيه. الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. Nah, sampai di sini saya coba komentari dulu ya. Tadi pertanyaannya baru sampai ada suatu golongan Islam di Indonesia yang mengkafirkan orang Islam lain selain golongan mereka. Nah, tiba-tiba Syekh Sholih Al-Abud menanggapi dengan dalil dari hadis Umar tadi. Nah, ini kan berarti hadis ini sering digunakan oleh golongan-golongan tersebut untuk menjadi pondasi mengkafirkan orang lain di golongan mereka. Dan mungkin bukan golongan mereka saja, banyak yang seperti ini. Mari kita coba dengarkan lanjutan penjelasan Syekh Sholih Al-Abud. لا هذا قول عمر ليس ضعيفا مجمع عليه. لم ينكر على عمر هذا القول. وهذا أيضا في الواقع يصدقه الواقع من تلازم هذه المقدمات. لا إسلام إلا بجماعة لا إسلام كامل إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أي لا إسلام لا إسلام كامل. نعم. تابع الأذان بعد الأذان. الله أكبر الله. Jadi yang dimaksud la islama illa bijamaah bukan berarti jadi kafir kalau tidak berjamaah Islamnya. Melainkan la islama itu tidak sempurna Islamnya kalau tidak berjamaah. Maksudnya tidak sempurna itu apa? Kalau kita tidak berjamaah, tidak beramir dan tidak taat ke amir, maka syariat Islam, hukum-hukum Islam tidak bisa ditegakkan, seperti ranjam bagi yang sudah menikah tapi berzina, terus potong tangan bagi yang mencuri dengan kadar sekian, dan juga hukum kisos tidak bisa ditegakkan. Itu yang dimaksud dengan Umar, syariat-syariat Islam tidak tegak jadinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, golongan Islam yang sudah merasa dirinya jamaah dan yang di luarnya kafir, itu mereka sudah bisa menegakkan syariat itu belum? Nah, ini bukti yang saya temui, justru mereka masih belum bisa. Silahkan saksikan video berikut. Masa tobat kayak gini amat gitu kan? 450.000 ya? Minimal Itu ya? baca minimal. Baca apa? Pegon minimal. Loh, ini benar ini. Coba. Masa saya ngarang-ngarang gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk keimaman mencari pulihan dalam rangka taubat ilallah bagi jamaah yang melakukan pelanggaran had atau zina. Untuk jamaah, nama Fulan bin Fulan, umur 27 tahun, alamat Pamulang, Tangerang. Oleh karena kita keimaman belum mampu melaksanakan hukum had dan rajam, maka di-GTHT bagi jamaah yang melakukan pelanggaran had atau zina, mencari pulihannya dalam rangka taqarrub ilallah dengan harapan mendapatkan pengampunan dari Allah, supaya 1. Membaca istighfar 100 kali setiap hari selama 6 bulan. 2. Supaya sholat tasbih tiap minggu selama 6 bulan. 3. Supaya puasa Senin dan Kamis selama 6 bulan
kecuali bagi jamaah yang sudah biasa puasa Nabi Daud supaya dilanjutkan. 4. Supaya melakukan bangun sepertiga malam yang akhir untuk melakukan sholat-sholat sunnah dan berdoa. Dan kelima, supaya amal soleh menjadi kuli bangunan di pusat Kediri selama 6 bulan. Atau poin ini bisa diganti dengan membayar Rp15.000 per hari selama 6 bulan. Keenam, supaya sedekah sedikitnya Rp450.000 ke pusat. Supaya dikerjakan dengan hati ridho dan niat karena Allah, semoga Allah menerima taubatnya. Jakarta, Tangerang, pengurus pusat, tanda tangan, saksi, tanda tangan. Selesai. Setelah pembahasan ini, insya Allah akan muncul pertanyaan, jamaah yang benar itu seperti apa? Amirul Mukminin kita siapa? Imam kita siapa? Dan baiat kita serahkan kepada siapa? Ini pertanyaan yang insya Allah akan diurai dan dibahas di kesempatan yang akan datang. Jazakumullahu khairan.